Perburuan langit. Dengan keras, di belakang Qin Yichen, seekor harimau dan macan kumbang terbentuk. Harimau dan macan tutul itu mampu mendukung langit dan bumi. Di depan cahaya dan bayangan naga banjir, itu tidak lemah sama sekali. Dan Qin Yichen dapat memainkan gigi macan tutul lebih kuat, dan itu juga dapat digunakan untuk membuat hari berburu lebih kuat. Perburuan surga awalnya adalah macan tutul langit yang letak, tetapi saat ini adalah macan tutul macan. Siluet macan tutul langit yang letak itu panjang dan kurus, garang dan ganas, seperti citah, tetapi tidak memiliki keganasan harimau. Pada saat ini, harimau dan macan tutul tidak hanya tidak senonoh, tetapi mereka juga galak, dan anggota tubuh mereka kuat, yang membuat aula besar bergetar dan tiba-tiba melompat, tetapi langsung ke naga banjir. Tiger Panther vs. Naga banjir. Di udara, dua cahaya dan bayangan hampir merupakan pembunuhan paling primitif dan brutal, kasar, kejam, dan ganas. Cakar itu merobek daging harimau dan macan tutul, dan telapak tangan harimau juga menyebabkan cahaya dan bayangan penuh dengan sisik sarung. Bahkan jika tidak ada percikan darah, awan ungu yang terlihat sangat mendebarkan dan bersemangat. Sebaliknya, siluet ramping yang berdiri di tepi tampaknya cukup kecil, tetapi melihat naga banjir harimau dan macan tutul yang membunuh, tangan Qin Yichen melingkari dadanya. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi tampaknya dia adalah penguasa dari semua ini. Inilah akhirnya, ya. Di belakangnya, harimau macan dan macan tutul memadat dan berubah menjadi pedang tajam. Saat keduanya terbunuh, mereka melompat ke mulut Flood Dragon. Saat berikutnya, saya melihat bahwa naga banjir yang ganas itu sangat menyakitkan, melolong dan melolong. Tetapi perutnya pecah dan terpotong oleh pisau gigi macan tutul. Mengaum, ke-10 9 cahaya dan bayangan. Bos mendominasi. Ziyun benar-benar patuh. Cahaya dan bayangan yang sangat konyol yang menimpanya dihancurkan oleh bos baik jiwa maupun raga. Apa celahnya? Inilah celahnya. 10 pertandingan berturut-turut dalam 9 pertandingan. Kuncinya adalah status bos saat ini, hampir bergengsi, dan dia berbeda seperti langit dan bumi. Melihat ini, Hong Lian ingin memuji, tetapi memikirkan depresi barusan, dan akhirnya menyodok. Bukannya saya biasanya memperlakukan simbol bodoh ini sebagai bos. Setelah bersorak, saya melihat ekspresi bermartabat Hong Lian. Selanjutnya, itu adalah cahaya dan bayangan terkuat. Sangat abadi emas. Ziyun juga menenangkan diri dan memeras keringat dingin untuk Qin Yichen. Qin Yichen juga hambar, dengan dingin dan parah tersebar di antara mata. Tidak pernah bertemu untuk berburu langit. Harimau dan macan tutul itu menamparkan di belakangnya, menunggu dengan dingin penampilan mangsa terakhir. Pertempuran terakhir, Qin Yichen mengepalkan tangannya. Golden Immortal, biarkan aku mengajarimu. Hai. Pada saat ini, aula besar bergetar. Cahaya dan bayangan yang menyilaukan muncul. Sosok itu kekar. Nafasnya kencang. Sepertinya berdiri di puncak dao abadi-abadi emas. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Pintu masuk obat mujarab. Saat berikutnya, niat bertarung mengerikan. Membunuh. Pada saat ini, tanpa kata-kata, kedua sosok itu mengguncang aula besar, dan membuat hati Ziyun memicu gelombang besar. Roda tulang langit terbelah. Dalam pertempuran terakhir, Qin Yichen menyalakan api. Saya tidak berpikir ada yang salah dengan mengandalkan Divine Object. Bukankah objek Didi ini juga bagian dari kekuatannya? Ya. Roda tulang langit yang retak menabrak udara, menjerit, dan cahaya dan bayangan ini, yang mendominasi seperti cahaya dan bayangan sebelumnya, tiba-tiba menusuk, mencekik roda tulang langit yang retak. Qin Yichen menatap matanya, tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia berkata sedikit, datang lagi. Ini cukup untuk menyia-nyiakan tanganmu. Roda tulang Split Day berputar dengan cepat, tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa sisik di lengan cahaya dan bayangan benar-benar berjatuhan, seperti amukan skala terbalik, yang berubah menjadi jalur naga banjir halus. Sekarat roda tulang Split Day libatkan. Gigit terus-menerus. Bang. Segera, cahaya dan bayangan tiba-tiba melepaskan tangan mereka, dan roda tulang terbelah terlempar keluar. Setelah suara teredam, itu sangat tenggelam di platform cahaya di bawah kaki. Adegan ini membuat kulit kepala Ziyun terlihat mati rasa. Orang ini menerbangkan Rifting Bone Well. The Rifting Bone Well adalah objek pemisah. Tahukah Anda bahwa meskipun cahaya dan bayangan sebelumnya juga sangat ganas, kekuatan satu tangan dibatasi oleh roda tulang yang retak. Cahaya dan bayangan terakhir ini terlalu menakutkan, bukan? Mulut Ziyun menganga lurus, dan dia merasa bahwa meskipun dia dalam kondisi puncak, dia tidak tahu seberapa kuat dan lemahnya dia. Qin Yichen juga gemetar. Objek ilahi, bagaimanapun, adalah objek dewa, jauh dari kemampuan untuk bersaing dengan Golden Immortal of God Realm, yang normal. Namun,
Qin Yichen menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Namun demikian, Qin Yichen tiba-tiba mengertakkan gigi, terbang dalam bentuk, dan harimau dan macan tutul yang mampu menopang langit dan bumi di belakangnya, bahkan memukulnya. Teknik pedang-pedang. Pedang itu ganas dan lurus memotong cahaya dan bayangan tingkat pertama. Tetapi yang tidak diharapkan Ziyun adalah bahwa cahaya dan bayangan itu tiba-tiba mematahkan telapak tangannya. Sisik di atas cakar menyilaukan, dan dengan keras meledak menjadi gigi macan tutul. Bang! Untuk sesaat, bumi berguncang dan gunung bergetar. Ziyun menarik napas dingin. Orang ini, cakarnya masih bisa mengguncang gigi macan tutul. Bahkan jika Zhenfei memecahkan roda tulang langit, tubuh berdaging dari cahaya dan bayangan ini bahkan dapat menghadapi objek dewa secara langsung. Honglian memadatkan. The Golden Immortal berarti batas Dao abadi. Hampir setiap dewa emas bisa eksis sebagai dewa, dan batas Dao abadi tidak cukup untuk takut pada objek dewa. Karena itu, Honglian berpikir bahwa dia juga sebuah identitas, dan segera mengubah suaranya. Tentu saja, objek pemisah juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Jika senior ini mengambil gambar, dia akan menggantungnya dalam beberapa menit. Di mana Ziyun dapat mendengarkan sesumbar Honglian saat ini, bahkan jika objek pemisah kuat atau lemah, objek pemisah terlemah juga merupakan objek pemisah. Sangat emas abadi, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Mengaum. Pada saat ini, di platform cahaya, harimau dan macan tutul datang untuk membunuh, dan cahaya serta bayangan juga berubah menjadi naga banjir yang perkasa, mengaum untuk membunuh. Qin Yichen melihat ini, matanya menatap dingin, dan kekuatan keabadian emasnya yang luar biasa membuatnya terkesan, tetapi dia tidak membunuhnya. Dan pembunuhnya adalah 10.000 keluarga yang dikagumi ras ilahi, keabadian emas. 1000 harimau membunuh peri. Di ruang minum rendah, jalan harimau mengaum dan ganas, dan cahaya dan bayangan naga banjir seperti jeritan langit, memekakkan telinga, menyebabkan banyak harimau runtuh seketika. Meski begitu, masih ada harimau yang mengaum. Qin Yichen dingin dan parah, menginjak harimau, terbang ke depan, bilahnya terpotong di tubuh Jiao Naga. Ding! Saya hanya bisa melihat suara api emas menjerit, ledakan skala besar, dan bahkan pedang ini tenggelam ke dalam daging. Meskipun cahaya darah tidak terlihat, pedang itu sangat kejam. Cahaya dan bayangan menyakitkan, dan Chang Xiao bahkan lebih kejam. Tiba-tiba, sisiknya meledak, dan berubah menjadi duri di langit, menembus jalur harimau dan macan kumbang. Sisiknya beterbangan. Qin Yichen salah, tidak menyangka kendali tubuh Golden Immortal telah mencapai titik seperti itu. Kecuali untuk Golden Immortal yang luar biasa, cahaya dan bayangan ini awalnya adalah naga banjir. Meskipun Bloodline tidak murni, hanya keturunan naga sejati seperti Qin Yichen yang memenuhi syarat untuk berpikir demikian. Di masa lalu, naga banjir juga tampaknya merupakan keberadaan kekuatan pertempuran yang kejam.